Hai, hello, annyeong, assalamualaikum. Perkenalkan, aku Priyatini, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2018. Hari ini kita akan membahas mengenai SDGs. Apa itu SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goals yang merupakan sebuah aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, melindungi lingkungan, dan juga untuk mengurangi kesenjangan sosial. SDGs ini berisi 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Satu di antara 17 tujuan tersebut yang akan kita bahas bersama hari ini adalah tujuan yang keempat yang merupakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pada tujuan keempat ini, yaitu pendidikan yang bermutu, mempunyai beberapa target di antaranya. Yang pertama yaitu menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini. Yang kedua, pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, universitas yang terjangkau dan berkualitas. Keempat, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan. Yang kelima, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan ramah anak. Dan yang keenam, meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. Dari beberapa target yang telah disebutkan tadi, kita akan fokus pada topik menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan. Sebelum lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana kesetaraan gender dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, kesetaraan gender dan juga pendidikan di Indonesia dahulu masih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Kaum perempuan ini tidak dianjurkan untuk mengenyam dunia pendidikan karena berbagai alasan. Untuk karena itu, Presiden I.R. Soekarno telah mewujudkan pendidikan kesetaraan gender untuk memberikan ruang kepada perempuan dapat mengenyam pendidikan dan juga mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Program pendidikan yang responsif gender ini dapat mengintegrasikan kepentingan laki-laki dan juga perempuan dalam rancangan pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasi kebijakan dan program pendidikan. Yang menjadi dasar dari kesetaraan gender dan juga pendidikan ini adalah kebijakan yang berkeadilan gender. Hal ini telah dilakukan dalam wujud langkah tepat oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurusutamaan gender agar konteks gender ini dimasukkan ke dalam seluruh proses pembangunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari instansi dan juga lembaga pemerintah. Dasar berikutnya menjadi kebijakan yang berkeadilan gender dalam dunia pendidikan, yaitu pada Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2008 juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 untuk mempertegas komitmen dalam membangun pendidikan yang berlandaskan keseimbangan gender. Di Indonesia, kesetaraan gender memang sudah menunjukkan peningkatan, namun kesenjangan antara laki-laki dan juga perempuan masih tetap terlihat. Pada video ini, kita akan bahas disparitas gender pada dua tingkatan pendidikan. Yang pertama yaitu pada tingkatan sekolah dasar dan yang kedua yaitu pada tingkatan pendidikan tinggi. Sebagai contoh, kasus bias gender dalam dunia pendidikan dasar yaitu melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, di mana terdapat media buku ajar yang tidak merepresentasikan kesetaraan gender. Fakta ini dapat dilihat melalui kacamata sosiologi pada teori yang disampaikan oleh Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik. Menurut teori ini, sebuah simbol untuk dapat dimaknai artinya, maka perlu ada bahasa yang digunakan untuk mengacu pada signifikansi suatu simbol. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisa buku ajar yang berisi gambar yang kemudian dibahasakan akan menjadi signifikan. Dalam sebuah kasus, buku teks bahasa Indonesia kelas 10 SMA Kurtilas Kemendikbud edisi revisi 2017 ditemukan gambar yang mengidentifikasikan perempuan seringkali ditampilkan dengan tugas-tugas domestik, yang dimana tugas domestik ini berkaitan dengan tugas ibu rumah tangga. Seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang bersifat biologis bagi perempuan untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat domestik tersebut. Tingkat pendidikan selanjutnya yang terdapat disparitas gender adalah pada pendidikan tinggi. Partisipasi perempuan yang bekerja di sektor pendidikan, khususnya dosen, masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan tidak menonjol jika dilihat berdasarkan angka rata-rata. Di Indonesia misalnya,
Persentase jumlah dosen laki-laki secara keseluruhan lebih besar, 56%, dibandingkan dengan dosen perempuan yang hanya berada di 44%. Studi yang dilakukan oleh Zuhayatin pada tahun 2017 di 7 universitas Islam di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah dosen laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan dosen perempuan, dengan 77% laki-laki dan 23% perempuan. Sebetulnya hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan gejala global, terutama pada jabatan akademik senior. Pada bidang-bidang yang berdasarkan stereotip dianggap dekat dengan karakteristik perempuan, seperti bidang kesehatan, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, serta humaniora. Jumlah partisipasi perempuan di situ cukup menonjol. Namun, pada bidang yang dianggap terkait dengan teknik, ekonomi, dan bahkan sosial, angkanya jauh tertinggal. Adanya fenomena tersebut mungkin disebabkan oleh faktor budaya yang mengharuskan perempuan untuk mengurus pekerjaan domestik, seperti mengurus pernikahan anak, mengurus cucu, dan lainnya. Sebaliknya, salah seorang profesor emeritus perempuan di Universitas Indonesia mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan domestik, tetapi lebih tergantung pada pilihan pribadi dosen yang bersangkutan. Namun demikian, kita tidak menampik bahwa pilihan pribadi seorang dosen itu tentu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Salah satunya seperti faktor budaya yang mengharuskan perempuan untuk mengurus pekerjaan domestik tersebut. Data yang telah disampaikan sebelumnya memang telah menunjukkan bahwa partisipasi gender memang masih ada di perguruan tinggi secara umum. Namun, bias gender atau disparitas gender ini masih terasa hingga saat ini. Data lain juga mengungkapkan bahwa dominannya jumlah laki-laki pada tingkat pembuat keputusan mempengaruhi disparitas gender. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan jabatan, kian kecil proporsi perempuan. Hal ini terjadi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang membawakan pendidikan tinggi di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan gender, pada tataran operasional kebijakan untuk memastikan bahwa adanya keterwakilan gender pada pendidikan tinggi masih belum ada. Sebagai contoh, belum adanya kebijakan memberikan porsi keterwakilan perempuan dalam kebijakan rekrutmen dosen atau promosi tenaga pendidik pada tingkat jabatan senior. Meskipun ada perguruan tinggi yang sudah membuat kebijakan untuk mengakomodasi keterwakilan gender tersebut, hal ini terbatas pada tingkat perguruan tinggi saja. Kesimpulannya, sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya, faktor sosial budaya menjadi penyebab utama terjadinya disparitas gender. Namun aspek ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengingat disparitas gender tak selalu disebabkan oleh faktor tunggal. Pada kenyataannya, meskipun perempuan di Indonesia memiliki pendidikan lebih baik daripada laki-laki, kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik justru lebih kecil. Dikutip dalam AIPEG di FAT dan CDES pada tahun 2015 mengatakan bahwa perempuan di Indonesia menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan dalam mencapai kesetaraan gender, terutama dalam kesempatan bekerja karena pandangan keagamaan dan norma patriarkal yang dianut serta peran utamanya sebagai ibu rumah tangga dan istri. Dari pembahasan awal sampai akhir tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa SDGs ini memang mempunyai tujuan yang keempat, yaitu untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu. Dan benar, di Indonesia, pendidikan untuk laki-laki dan perempuan memang sudah bisa dicapai. Namun, pada targetnya untuk menghilangkan disparitas gender belum sepenuhnya bisa terlaksana. Dibuktikan dari adanya beberapa motif adanya ketidaksetaraan gender yang terlihat pada pendidikan sekolah dasar maupun pada pendidikan tinggi. Namun di balik itu, SDGs tentu telah memperhatikan bagaimana keseimbangan antara pendidikan laki-laki dan juga perempuan.